Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhil al-kiram Bapak Kiai Hamim Nawawi yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhil al-kiram Bapak Kiai Muslihuddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada Bapak Kiai Wahrun Basuni yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhil al-kiram Bapak Kiai Tohari yang kami hormati dan yang kami taati, kepada sadayana para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karina, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami pundi-pundi dan yang kami berkahi. Wabil akhos kepada sadayana para aparatur pemerintah desa Waru. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Waru, panjenenganipun Bapak Tasam beserta perangkatna nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMB, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, OG, Bapak RT yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Durian. Ini ketua panitianya tiap hari bau wangi durian ya Bu. Bapak Ketua Panitia Bapak Durianto yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Koharjo yang gede dhuwur, lencir kuning, irungin bangir, kumis nanjelantir kayak tambang dadung sapi. Pak Koharjo ini beliau juga ikut serta pengajian dan seluruhnya beliau juga ikut kesel, paling saya juga. Pak Koharjo beserta panitia mudah-mudahan ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma amin. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Hidayah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU, kepada rekan remaja Masjid Musola di Karanganyar Waru. Wabil akhos kepada GP Ansor dan rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama Dukuh Karanganyar Desa Waru. Betul? Leres? Berangkat ke pasar beli cetil, di tengah sawah makan belewah. Karanganyar wadona centil-centil, tapi insya Allah pada ahli ibadah. Amin Allahumma amin.
ibu-ibu jamaah pengajian di Karanganyar, Desa Waru yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Hidayah, pemuda dan seluruh warga Dukuh Karanganyar, Desa Waru, Kecamatan Bantar Kawung. Yang moga-moga ia majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, hapunten pisan abi tetiasa bahasa Sunda, tiasana cuman saalit-saalit. Jadi hapunten kalau engke bahasana campur sari tenan naon Ibu? Agak campur Indonesia, campur Sunda, campur Waru, campur Jawa, tenan naon Ibu? Iya, hatur nuhun pisan. Sekitar 5 tahun yang lalu saya ngaji di rumahnya Bapak Kopaja. Siapa? Koharjo. Kok malah Kopaja. Alhamdulillah hari ini saya balik deui ke Desa Waru. Alhamdulillah luar biasa, kemajuannya mantap, bahkan walaupun jalannya masih butut, walaupun jalannya masih gosok, tapi tenan naon saya datang ke Dukuh Karanganyar, Masya Allah panitianya semangat, pemudanya semangat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Nuker tepuk tangan, utangnya lunas kabeh. Muaminnya paling keras, berarti utangnya paling seueur. Maaf ya, enggak ada tepuk tangan bisa lunasi utang. Yang penting semangat ibadah, semangat usaha, ben berkah kabeh. Allahumma amin. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan banyak manusia, nyaeta nikmat sehat oge nikmat sempat. Siji loro telu papat pirang-pirang akeh nikmat. Ayat takjil digawe kupat dari sikil sampai meripat. Iwak sepat melompat-lompat, nikmat sehat nikmat sempat. Makanya Pak Rahmat bojone papat. Nembe kerasa pentingnya nikmat, kalau nikmat parantos oncat nembe kerasa nikmat. Sebelum saya lanjut kepada Bapak pengatur sound system, ya sebelah mana pengatur sound system? Di Pengker. Hapunten Pak pengatur sound system, iya suara ehona dihilangkan wae. Jangan ada eho di antara kita. Nah begini wae malah lebih jelas, asli suarana mumpuni. Betul? Leres? Tos Pak aja diutik-utik wae. Nah
Gini-gini alhamdulillah sound systemnya juga luar biasa. Mudah-mudahan sound systemnya juga tambah laris, rezekina berkah barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Bu, dalam iya apakah? Kalau orang Sunda katanya bu perempuan dipanggil jawabnya kah? Betul. Sini nun dalam apakah? Kah? Sunda kabeh ini. Bu, yang di belakang sana halo. Masya Allah semangatnya luar biasa. Yang di bawah pohon rambutan halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack untuk? Itu kebagian. Makanya mangkatin nu gasik. Oh gasik tetap untuk kebagian. Ya Allah, moga-moga tetap rezekina nu barokah. Saya mau tanya sama panjenengan sadayana Bu, panjenengan rawuh di majelis umpek-umpekan desel-deselan empet-empetan, panjenengan percaya aya corona apa henteu? Teu percaya? Sombong. Nun teu percaya corona saya katakan sombong. Kunaon? Karena hapunten. Ngucap teu percaya corona kan pas awakna sehat. Gone ora percaya corona kan pas badannya sehat. Berarti yang teu percaya corona sombong. Soal nada menyombongkan sehatnya lupa kalau ketika nikmat sehat lagi hilang, itulah disitu baru karasa pentingnya nikmat. Maka punten, dulu saya juga hampir ketularan orang Karanganyar untuk percaya corona. Sombong saya pikir corona politik, saya pikir corona wong dodolan vaksin, saya pikir corona adalah wong jualan obat Pak. Ternyata setelah saya punya prinsip begitu, tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli setelah PPKM malah saya meriang 2 minggu untuk sembuh Bu. Meriang panas sampai ngombe paracetamol nggak turun-turun panasnya, bengi gelibagan nggak bisa tidur, badan pada sakit, tulang pada lara kabeh, sampai bengi gelibagan nggak bisa tidur, sirah puyeng kunang-kunang persis kayak ciri-cirinya wong orang duit. Tambah penasaran, saya sakit hari Ahad, Senin pagi itu meriang panas belum turun-turun Bu. Akhirnya saya batalkan gone puasa, saya langsung nyicipi masakan emak saya. Barang saya cicipin, ya Allah, untuk kerasa asin, untuk kerasa manis, anu pedes mumpati seset diilat Bu. Tambah penasaran, khawatir sampai corona betulan Pak. Saya akhirnya minum. Setelah saya minum ternyata nggak ada rasanya, jebule air putih Bu. Pantesan nggak ada rasanya. Tambah penasaran kan, saya ambil fresh care. Ibu tahu fresh care? Minyak roll yang baunya tajam banget. Saya ambung, saya cium, ya Allah, ini hidung, ini pangambung, entah bisa nyium itu minyak. Saya baru kesadar, oh iya, jomblo nggak bisa nyium. Ya mau nyium saha? Encang ngagaduhan salaki, ngambung. Akhirnya saya tambah penasaran, takut, khawatir corona malah nular ke keluarga. Saya beranikan diri ke rumah sakit Siaga Medika Banyumas. Saya langsung swab PCR. Bareng swab PCR Pak, ditunyuk irunge, disogrok telake, aku kon bayar. Nah saya yang disogrok, saya disuruh bayar 1.200.000. Terus diambil sampel darahnya juga, dimasukin ke lab. Saya nunggu 2 hari. Setelah keluar hasilnya, alhamdulillah ternyata negatif corona, cuman gejala tipes.
Akhirnya saya berani pulang ke rumah, ternyata saya dirawat keluarga saya, keluarganya pun nggak ada yang ketularan sakit. Oh, berarti bukan corona. Ayem saya. Akhirnya tanggal 1 Agustus saya dapat undangan vaksin tuh Pak. Di sini di Waru tos vaksin sadaya belum? Parantos. Alhamdulillah. Ada yang belum? Yang belum itu mungkin karena punya riwayat penyakit, leres? Atau mungkin yang nggak punya riwayat penyakit tapi belum divaksin, mungkin karena belum dapat undangan, apa karena takut? Takut? Udi? Sarwa. Saya pas mau divaksin, takutnya luar biasa Bu. Saya tanya sama Pak Dokter, Dok, ini vaksinnya suntikannya nu kecil apa nu gede? Delang lenganmu cilik, ya udahlah suntikannya yang cilik baik. Kemenalah saya disuntik vaksin, tapi saya ngomong, Dok kemarin saya baru meriang 2 minggu meriang panas, apa aman ini divaksin? Saya tensi dulu darahnya. Ditensi ternyata darahnya normal, alhamdulillah divaksin sehat sampai sekarang dan moga-moga seterusnya, Allahumma. Sebelah saya ayah tuh ibu-ibu mau divaksin udah deg-degan gemyobos keringetan, ternyata saking takutnya dia bilang, Dok saya punya diabetes, orang diabetes boleh divaksin ente? Ya coba nanti dicek darahnya tinggi ente, gula darahnya tinggi juga enggak, kita harus cek dulu Bu. Tapi saya sekalian tanya, Dok, orang diabetes musim corona boleh makan donat apa ente? Boleh, yang penting makan donatnya tengah wungkul. Ternyata dokternya lebih pinter, boleh makan donat yang penting tengah wungkul. Dan donat kan tengah bolong. Ternyata si dokter lebih pinter. Borong ditensi darahnya tinggi, gula darahnya juga tinggi, akhirnya nggak jadi divaksin. Maka vaksin adalah hak asasi manusia. Boleh badan kita menolak kalau memang punya riwayat penyakit, tapi nu sehat mangga panjenengan sadayana cari suntik vaksin supaya STSU Indonesia terbebas dari segala virus, kita dijauhkan dari segala wabah musibah, Allahumma. Direwangi baca sholawat supaya corona ndang minggat, Allahumma. Amin, Allahumma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sareng-sareng Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sepindah lagi saya mengingatkan bahwa pemerintah tidak melarang hajatan, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang pengajian Pak. Yang dilarang adalah berkerumun. Tenang wae, terus khawatir. Hari ini kita diperbolehkan pengajian oleh pihak pemerintah Bantar Kawung, asalkan yang hadir tanpa terkecuali menggunakan protokoler kesehatan. Yang pertama pakai masker.
masker. Yang kedua, rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, jaga jarak semeter. Lah ini malah pangkon-pangkonan. Tenang naon, jangan khawatir, yang dilarang kan berkerumun. Hari ini kita di Masjid Nurul Hidayah tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Betul? Laras? Nah, sebab tuh bisa jaga jarak semeter, boleh ambil gambar, foto, video pengajian hari ini, tapi jangan terlebih dahulu di-upload ke media sosial. Boleh ambil gambar tapi hanya untuk dokumentasi pribadi. Boleh di-upload tapi besok tahun 2024 biar aman. Moga-moga pengajian hari ini wiwit awal sampai akhir tidak ada halangan satu apa, kaparingan maslahah, manfaat, oge barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Orang Nahdlatul Ulama mengadakan maulid itu gak hanya di bulan Rabiul Awal tok apa wungkul? Hapunten Pak, Abi masih kebiasaan ngomong orang Cilacap. Wungkul bukan tok. Kotok juga ada, tapi biasanya nyebutnya wungkul. Oh, ulangi. Wong Nahdlatul Ulama mengadakan peringatan maulid baca sing tuturar nggak cuma di Rabiul Awal wungkul. Sakjabane bulan Rabiul Awal, wong Nahdlatul Ulama seneng sholawatan, seneng maulidan, seneng baca sing tuturor, istighosah manakiban dalam rangka nyambut seneng lahirnya Kanjeng Nabi. Maka ente pantes wong duwe akal kok sampai takon buat apa sih maulidan? Gak pantes. Wong normal kok sampai tanya buat apa sih tujuannya muludan? Itu nggak pantas. Kunaon? Sebabnya orang punya otak, orang normal kok sampai tanya buat apa tujuan maulid, kok seolah-olah nggak senang nyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Maka ayat cerita seorang nelayan gemar baca sholawat, ngaji dari sejak kecil. Hatur nuhun pisan Pak Ketua Panitia, Pak Durian. Pengen lihat Pak Durian yang kayak apa. Hiji dua tilu, alhamdulillah. Ya botolnya sampai 3 botol. Ya kon gua adus apa gimana ini? Alhamdulillah, tanda makmurnya Desa Waru. Moga-moga makmur dunia akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Ayah seorang nelayan gemar baca sholawat. Dulu pas muda sempat ngaji tapi di pondok nggak tuntas. Tapi beliau senang sekali baca sholawat, sampai-sampai setiap langkahnya, setiap napasnya dia selalu baca sholawat. Cuman gara-gara mondoknya tuntas, jadi dia cuman baca sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Tiap hari sudah puluhan tahun, sampai satu hari pun bisa dapat berpuluh-puluh kali, berpuluh-puluh ribu dia baca sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, sambil jalannya baca sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Sambil nyiapin jaring yang buat jaring ikan juga sambil sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Sambil nyebar jala, sambil sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ngambil ikan ya sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Saking gemarnya baca sholawat, setiap hembusan napas dia baca sholawat.
Pada suatu hari tuh nelayan Pak lagi dandanin jalannya di pinggir pantai. Tiba-tiba ada rombongan kiai mau naik perahu nyebrang ke pulau sebelah, ada undangan pengajian di pulau seberang. Ternyata sang rombongan kiai ini mendengar langsung itu nelayan lagi baca sholawat. Penasaran sang kiai apa yang dibaca oleh nelayan itu. Ternyata sang kiai ini mendekati sang nelayan. Bareng didengerin, ternyata ada yang keliru. Sang kiai negur, ya Allah, Kang Sardi, saya pisan ya Allah tiap hari baca sholawat, parantos saya moga-moga istiqomah Kang Sardi, tapi hampunten pisan ngucapna rada agak keliru, yang bener bukan solu tapi soli. Oh, saya salah Pak Kiai. Entah salah sih, cuman kurang tepat. Mangga sok dilanjut. Hatur nuhun Kiai. Pak Kiai naik perahu terus nyebrang ke pulau sebelah, dan ternyata sang nelayan ngelanjutin dandanin jala sambil baca sholawat lagi. Solu apa soli? Tadi yang bener soli apa solu? Baru ditegur udah lupa Pak. Dan ternyata sang nelayan ini Kang Sardi kepingin baca sholawatnya betul, khawatir udah puluhan tahun dia salah ngucapnya. Akhirnya sang nelayan langsung lari nuju perauna Pak Kiai yang mau ke pulau sebelah. Dia lari terus nguber itu perahu sampai di sebelah perahu sang Kiai. Ternyata Kang Sardi manggil-manggil sama Kiai yang tadi negur. Kiai, Kiai, hapunten tadi yang betul soli apa solu? Dia bertanya, tadi saya ditegur langsung lupa, yang benar soli apa solu? Dan ternyata sang Kiai melihat Kang Sardi bertanya, yang benar soli apa solu? Pak Kiai nangis sambil terkejut. Ternyata tanpa disadari Kang Sardi dia berlari ngejar perahu Pak Kiai. Dia berlari ternyata di atas permukaan air. Saya cerita kok merinding. Nggak disadari ternyata dia larinya di atas permukaan air. Maka sang Kiai terkejut langsung berbesmili. Sang Kiai bilang, ya Allah, hapunten Kang Sardi, ternyata makom derajat panjenengan lebih tinggi ketimbang saya. Khusus untuk panjenengan Kang Sardi, entah soli entah solu, bener. Pak Kiai mengakui ternyata makom derajatnya Kang Sardi lebih mulia. Soalnya Kang Sardi baca sholawatnya nggak hanya di bibir, nggak cuma di lesan, tapi setiap langkahnya sholawat, pikirannya baca sholawat, hatinya baca sholawat, karena lisannya baca sholawat. Sampai gak sempat cari-cari aibnya orang lain. Karena gemar baca sholawat, nggak sempat dia ngomong jeleknya orang lain. Sehingga berjalan di atas air pun sampai nggak kerasa. Artinya orang kalau sudah cinta sama Kanjeng Nabi, orang kalau sudah cinta sama Gusti Allah, cintanya Gusti Allah kepada orang itu luar biasa. Sampai-sampai perkara yang nggak masuk akal bisa dilakoni sama orang yang gemar baca sholawat. Sebab estes itu sholawatnya nggak cuma di lisan, dalam hati dan pikiran selalu senang baca sholawat. Bu, panjenengan rawuh kesini dateng mau peringatan maulid Nabi apa cuman sekedar lihat mumpuni? Senyumnya mencurigakan. Kalau cuman sekedar pengen lihat mumpuni, sampean datang ke sini malah rugi. Kenapa rugi? Cantik ente, tonggos iya. Malah rugi. Jadi mangga panjenengan hari ini pun bisa jadi lebih mulia ketimbang saya. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang saya? Jenengan hadir di sini tanpa rasa pamrih, bayar doblak, bayar bensin, bayar rombongan, beli cilok, beli balon, ngajinya calikna lemprakan, kepanasan, entah kebagian snapdi. Betul? Laras? Bisa jadi Anda lebih mulia ketimbang saya. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah mumpuni datang ke sini
kan jelas ayah nu ngamplopin. Mungkin niat tulus panjenengan lebih suci ketimbang saya, Pak. Karena saya ada yang ngamplopin. Khawatirnya kan niatnya nggak tertata. Maka saya datang di sini bukan nyeramahin panjenengan, tapi ngelingaken awak dewek, awak sorangan, juga mengingatkan panjenengan mangga ngaji nanu eling kinelingan insya Allah. Bu, assalamualaikum. Kanjeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk ke dalam surga. Amin. Diamini, Pak. Amin. Terlambat. Pahami ngaminnya yang kenceng. Jangan cuma perut yang kenceng, Pak, tuh. Kancingnya sampai copot pakai hamim, ya Allah. Pakai hamim, masya Allah nyentrik pisan sampai cincinnya sakeong-keong. Jangan salah, cincinnya Kiai pasti ayat isina. Saya yakin tuh. Saya Pak tiap hari buat zikir, tiap hari buat baca sholawat, menakiban istighosan terketinggalan, makanya cincin Pak Kiai Hamim pasti ayat isina. Saya yakin itu. Nyatanya kalau buat nyetop bisnya langsung berhenti. Tentang Kiai dari tadi Kiai Hamim lagi ngebatin bocah centil pisan. Puntennya Bu, saya dasarnya emang begini Bu. Karena saya udah dikasih tahu sama bapak ibu saya nggak boleh centil-centil Bu. Sebenarnya hari ini udah agak ngurangin biar nggak centil pisan. Tapi kadang-kadang lupa kelalen. Nah ya kalau nggak centil nggak dapat seur. Seur jamaah maksudnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Sebelah kanan. Bu, ibu pengen masuk surga? Semangat banget. Moga-moga jadi ahli surga kabeh. Sebelah kiri sini. Bu, pengen masuk surga? Pengen aja apa pengen pisan? Pengen pisan. Sebelah sono yang belakang, halo. Halo. Iya, ngaji sampai jam berapa ini Bu? Sampai jam berapa? Jam 3 sore. Masya Allah. Lah di sini kalau sholat zuhur jam sabaraha? 3:30. Ya Allah. Berarti orang sini zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Ya Allah, moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma amin. Sebelah kiri sana sampai ke atas, ibu bapak kepingin masuk surga? Kepingin. Bapak-bapak kepingin masuk surga? Bawa pohon rambutan pingin masuk surga? Teras masjid kepingin masuk surga? Pak Kiai Hamim kepingin? Pingin apa? Pingin mumpuni. Ya Allah, Pak Kiai Hamim. Maaf Kiai, saya nggak mau jadi yang kedua. Yang ketiga kali. Ya, iya dong. Wanita harus punya prinsip. Saya mintanya jadi yang pertama dan yang terakhir. Ibu-ibu bilang, pantesan sampai tua 26 tahun belum kawin-kawin. Saya kalau udah memang kebelat kepingin nikah, udah dari SD saya nikah. Iya, SD saya udah dilamar Bu.
Tapi saya belum ada kepikiran Pak. Yang pertama saya masih ta'alum di pesantren, saya juga masih ngaji, saya masih fokus kepingin sekolah. Ngomong begini tiba-tiba besok pagi nikah juga nggak tahu. Namanya rezeki ya Bu. Yang terpenting punya prinsip yang kuat. Maaf, zaman dulu Mbah Putri masih kecil, anak perempuan 12 tahun, 15 tahun parantos nikah itu kan umum. Betul? Ini udah tahun 2021 guys. Udah nggak ada bahasa perawan tua, udah nggak ada hello. Yang sampai 26 tahun, 27 tahun perempuan kok belum nikah-nikah, mungkin lagi senang sekolah, lagi senang ngaji di pondok. Maka cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sepuas-puasnya buat membahagiakan keluarga, nyenangin awak dewe, cari pengalaman. Makanya ada yang bilang begini, makanya mumpuni jadi perempuan itu nggak usah pilih-pilih. Hello. Nikah itu bukan hanya buat 5 atau 3 tahun Pak. Nikah itu untuk selawase seumur hidup, bahkan akhir hayat sampai di akhirat dicari supaya bisa bawa rumah tangga, tangga-tangga yang menuju surga. Milih kipas angin aja milih yang bagus. Betul? Islam membolehkan laki-laki memilih, perempuan boleh menentukan. Lagi milih kipas angin aja milih yang bagus, kuat, sing apik, sing tahan lama. Kipas anginnya Bu, kipas angin, lagi cerita kipas angin yang kuat, yang awet, yang demagang, katanya bahasa Cilacap rega gawa rupa. Harga itu bawa kualitas. Makanya apalagi milih namanya calon untuk seumur hidup, ya kudu milih. Ada lagi yang bilang, mumpuni aku nggak perlu yang cantik-cantik lah, yang penting jadi perempuan itu saya milih yang bening, yang glowing, yang putih, yang panjang. Yang mana bojo karo bihun kakean syarat. Ada lagi yang bilang sama saya, mumpuni saya nggak milih yang cantik, tonggos juga nggak apa-apa. Rumah saya giginya tonggos, tonggos juga nggak apa-apa, yang penting putih, pendiam, pinter masak. Ya sono kawin nama Magicom. Saya nggak mempan sama gombalan-gombalan anak muda zaman sekarang. Udah milihnya yang putih, pendiam, diem-diem terus pinter masak, nasinya mateng. Ya Magicom. Maka saya senang tadi dengar, alhamdulillah anak-anak di sini di Karanganyar sami merantau, sami mondok, ada yang di Al Hikmah, ada yang di Darussalam Purwokerto, ada yang di Lirboyo sana. Luar biasa. Moga-moga zuriat panjenengan sedoyo menjadi anak yang qurrata ayun, yang menyelamatkan orang tua dunia akhirat. Allahumma. Allahumma. Pak Hamim kepingin? Kepingin masuk surga. Pak Bansar kepingin masuk surga? Kepingin pisan. Saha orangna ente kepingin masuk surga. Tapi kan Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk surga, tapi ilaman aba, kecuali sing emoh. Moh itu bahasa Sundanya apa ya? Apa? Embung. Oh, kalau masuk angin perutnya embung. Oh, embung. Kalau Cilacap moh. Ya. Sarwa. Di sini ada yang bilang moh juga. Untuk embung. Alim. Oh, bukan alim ya, alim embung. Ya Allah, Bu, emang ada orang yang alim embung masuk surga? Orang no embung masuk surga, sholat jamaah embung,
disuruh baca Quran, embung. Disuruh rukun sama tetangga, embung. Disuruh baca sholawat, kon manakiban, kon kelakuan sodakoh, eta wong sing embung masuk surga. Maka Kanjeng Nabi mengingatkan al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Ternyata surga rindu, surga kangen sama 4 golongan, kata Nabi. Yang pertama, surga rindu kangen kepada golongan orang yang talil Quran, orang-orang yang gemar baca Quran, orang-orang yang suka tadarus Al-Quran. Bu, assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Meja. Disimpan apa dibaca? Dibaca, alhamdulillah. Bapak ke? Bapak ke? Sini panggilnya bapak ke apa? Siapa? Bapak anak. Bapak anak saha? Cilacap panggilnya bapak ke, sini bapak. Nah, bapak anak saha? Iya bapak anak budak. Bapak anak. Bapak nak, bapak-bapak Karanganyar Waru kalau sehari tadarus Quran sejus kuat apa ente? Ente kuat? Sarua. Ibu-ibu kalau 1 hari 1 juz kuat ente? Ente kuat. Tapi mangga habis luhur sengain, bareng asar sengain. Saya nyebutnya begitu di kampung. Habis maghrib semain, berarti sampai subuh bermain-main. Di sini ada yang maaf, ibu-ibu belum lancar baca Quran, ayah? Jangan kecil hati. Isin itu untuk baca Quran, orang bisa ngaji, orang gelem belajar. Cilaka mencerit. Cara Cilacap, cilaka mencerit artinya celaka, paling celaka. Misalnya bisa baca Quran orang gelem ngaji, ya Allah rugi bu. Kemarin saya ngaji di Balapulang Tegal pak. Ayah lansia usianya 60 tahun ke atas, baca Al-Quran gak bisa, huruf hijaiyah gak ngerti, boro-boro bisa turutan. Ternyata mau belajar baca Al-Quran, habis ngasar pasti pada berangkat ke masjid, pada ikut sholat berjamaah dan ikut belajar ngaji. Yang pinter saha kiaina. Loh, pinter ini gini pak, terkadang ada orang pinter tapi sombong. Sombongnya gimana? Kalau nggak jadi imam masjid nggak mau ke masjid, kalau nggak imam tahlil nggak mau ke masjid, kalau nggak jadi khotib nggak mau ke masjid. Lo dewek sing bermasalah kok malah musuhan kalau masjid. Yang saya sebut pinter kiainya gimana? Sang kiainya tahfidz Quran pak, tapi ngerangkul masyarakat pinter. Dia bilang gini, Bapak Ibu saya juga masih belajaran baca Quran, belum pinter-pinter amat, padahal tahfidz pak. Tapi ngomongnya saya juga masih belajar. Mangga kalau ikut sholat berjamaah sareng, atau habis dari pasar, habis dari kebun, habis dari pegawaian berangkat ke masjid, ayo belajar Al-Quran bareng-bareng. Lansia-lansia yang diajarin itu sampai 5 kelompok, sepuh-sepuh semua, setiap kelompok itu 15 sampai 17 lansia. Mbah Kakung, Mbah Putri pada berangkat ke masjid, sampai 2 kelompoknya punya nazar. Nazarnya indah banget. Nazarnya isinya begini, ya Allah, saumpama saya dikasih umur panjang ya Allah, moga-moga parentes bisa baca Quran ya Allah, moga-moga belajar ngaji bisa istiqomah ya Allah. Soalnya biar terbiasa baca Quran ya Allah.
Tapi alhamdulillah ya Ustadz ngajarin baca Quran. Moga-moga besok kalau bisa khotam, saya badai ngundang mumpuni ya Allah. Iya, naganya kepengen ngundang mumpuni, makanya saya bisa cerita. Ternyata dua nagar ini dari dua kelompok kepingin ngundang mumpuni. Ternyata kelompok yang nomor 2 karena khatamnya agak telat, ternyata persis pas lagi PPKM akhirnya diundur seminggu berikutnya. Tetap nggak dapat izin, akhirnya diundur 1 bulan berikutnya. Saya ngaji di sana kaget di bala pulang itu. Nggak ada taruk, nggak ada tenda, nggak ada panggung, nggak ada jamaah pengajian. Yang ngaji cuma 30 uang, Pak. Saya kaget, seumur hidup saya baru pertama kali rasa kayak di prank. Rasanya itu kayak saya, ini pengajian jadi apa ente? Nggak ada orang, Pak. Ternyata saya ngajinya disuruh ngaji di teras rumahnya siapa? Rumahnya Pak Ustadz yang tahfidz Quran tadi. Ternyata haflah ihtitamnya gone maca Quran kataman ternyata sederhana, jebule nggak dapat izin dari kepolisian, Pak. Lah akhirnya cuma 30 orang yang khotam, 15 orang lansia dan yang 15-nya lagi jadi saksi. Tangga teparot jane kepingin ikut ngaji, tapi karena dilarang nggak boleh berkerumun, jadi cuma nengok di jendela pating cerongok. Cuma ngelongok aja dari jendela gitu, Bu. Tapi saya malah seneng, sambil nelangsa saya lihat ibu-ibu udah 60 tahun ke atas khotam Quran wisuda, pakai baju wisuda, pakai toga. Itu makanya saya tambah nelangsa. Terus kan saya ngomong, Mbah, kan bisa khotamnya sekarang, syukurannya besok mulai pengajian. Kan tenang naon, Mbah, saya bilang gitu. Mbak-mbaknya pada ngejawab, walah bocah udah orang mikir. Misalnya aku tetap maksa pengajarnya hari ini mumpuni, sebab aku parantos tua. Namanya mati kan nggak disangka-sangka. Saya khawatir belum khotam gugup mati. Kalau nggak jadi khotam repot. Ternyata kesadarannya pun juga luar biasa, karena nggak tahu kapan sedonya kapan. Dan ternyata Mbah Kakung tetap semangat baca Al-Quran. Betul, Pak, saya kemarin ngaji di Margasari, dengar kabar panitianya salah satunya ada yang meninggal dunia gara-gara sebab corona katanya. Berarti ucapan Mbah Kakung ada betulnya. Namanya mati tekannya nggak disangka-sangka, gak dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan, mumpuni belakangan bisa. Saya belakangan jenengan duluan, mangga sok ikhlas saya. Fa idza jaa ajalluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling manungsa enggak bisa diundur, enggak iso dicokno walaupun namung sesaat. Namanya mati pun akan disesuaikan dengan kebiasaan, Pak. Yang biasa tadarus Quran dipanggilnya pun pas lagi tadarus Quran. Yang biasa sholat jamaah meninggalnya pun sambil sholat jamaah. Yang biasa manakiban dipanggilnya pun ketika lagi manakiban. Yang senang baca sholawat sedone pun sambil baca sholawat. Yang biasanya ceramah matinya juga sambil ceramah. Ya saya sih, cuma ya jangan gugupan sekarang. Kamu karunya jangan gaduhan calaki. Moga-moga ketika besok saya udah dapat suami, mudah-mudahan yang bisa mengimami saya dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Kiai Hamim ngaminnya banter banget. Karena SD itu punten pisan, banyak yang selalu bertanya kepada saya kapan nikah ya Allah. Saya juga masih santai-santai wae. Ngapain orang lain yang pada repot, pada khawatir.
Begini soalnya Pak, saya dapat suami itu, saya udah bertanya sama kiai saya, Allahyarham Al-Mahfulah Romo Kiai Hari Sofa, Pondok Pesantren Darussalam di Palu Purwokerto. Saya tanya begini, Kiai, saya tos 25 tahun. Kiai saya ngejawab, lah terus maksudnya naon? Itu Kiai, oh baru itu Kiai saya udah paham. Boleh sana, karena memang kamu ya juga udah mampu mumpuni dewasa, tos ngaji alhamdulillah raketan sidik udah bisa. Tapi saya cuma titip pesan, kalau cari suami itu cari yang sekufu. Dok saya kaget tuh, sekufu. Sekufu itu kan artinya sederajat. Cuma Kiai kalau cari suami yang sederajat juga susah Kiai. Masa nusugi nikahnya sama nusugi, nanti nu melarat sama siapa? Nu cantik maunya sama nu kasep, dan nanti yang jelek kayak mumpuni sama saha. Bukan gitu maksudnya mumpuni. Bocah ngaji nggak paham-paham. Sekufu itu bukan hanya artinya sederajat, tapi yang bisa mampu mendukung sama karir kamu. Oh, berarti tukang ceramah nikahnya sama tukang ceramah. Ya boleh kalau kamu mau. Tapi Kiai, tukang ceramah nikahnya sama tukang ceramah, saya khawatir tiap hari rebutan mic. Kiai saya, Kiai pokok pertama sebenarnya almarhum Al-Mahfulah Bapak Kiai Marzuki dari Pondok Pesantren Gentang, yaitu di Gentasari Kroya. Tapi ternyata tahun 2014 saya pulang dari Indosiar, ternyata Kiai saya kurang 2 hari saya juara 1 kapundhut dulu wonten ngarsanipun Allah. Dan sekarang Kiai saya, Kiai pokok saya di Darussalam di Palu Purwokerto juga nembe kapundhut tanggal 12 September 2020 kalau semanten. Didoakan para masyayikh kita, guru-guru kita yang telah mendahului kula panjenengan sadayana, mudah-mudahan diparingi pandang jembar kubure, digantilaken hisabe, ditempatkan di surganya Allah. Allahumma amin, Allahumma. Dan ternyata memang saya juga ngaji di Al-Amin Pabuaran. Kiai saya juga Ibnu Mukti dari Langi Yogyakarta. Bedanya adalah kalau Kiai Ibnu Mukti dari Langi Yogyakarta di Al-Amin itu, kalau ngajar ngaji saya harus tatap muka dengan beliau, karena beliau nggak pakai WhatsApp, biasa pakai telepon. Tapi namanya ngaji Bu, masa lewat telepon ya pulsanya seerpisan. Akhirnya kalau sama ngaji Pak Kiai saya harus tatap muka, harus mukim di sana, nggak bisa ngaji sekedar ngalong, ngaji kalongan bahasanya sana. Sini apa ya ngaji? Sarwa, kalong, kakak. Kodok. Oh kalau di sini kalong kodok. Burung kalong. Oh sami nyebutnya. Iya kalau ngajinya cuman tidur sebentar katanya ngaji kalongan bahasanya saya di sana lah. Sama Bang Mukti keras, sudah pokoknya kamu harus di pondok. Ya saya nurut, cuma udah gede saya ceramah di mana-mana. Bedanya sama almarhum Abah Hari Sofa, sampai saya di Indosiar Bu, ada tema materi itu sampai di SMS dulu tahun 2014. Kuatir mbok sampai ini santrinya salah ngomong, kuatir mbok sampai santrinya ini ngajinya salah. Di SMS, di telepon sampai lama, sampai berjam-jam supaya saya ngajinya bisa paham. Soalnya kalau ngaji cuma sekedar dapat di internet, apa besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab? Nah, Kiai saya khawatir saya jadi kiai internet. Makanya ngaji mangga anak-anaknya titipkan ke pondok pesantren Bu, ke madrasah. Ngapunten Bapak Kiai di dia di waru aya madrasah apa tuh? Aku takon Pak Kiai. Sebelah mana madrasahnya Kiai? Di masjid. Di masjid. Alhamdulillah. Ibu-ibu anaknya parantos ngaji di madrasah atos. Alhamdulillah ngaji di madrasah, anak suruh bayar apa tuh?
bayar. Sarwa kayak di Cilacap. Di sini sebulan di madrasah di TPQ suruh bayar berapa? Saikhlasna. Alhamdulillah, umpama nih anak kita ngaji di rumah Pak ya di madrasah Pak, sebulan disuruh bayar 15.000 umpama. Murah apa murah? Enteng apa enteng? Jelas enteng. Coba Bapak rokok sehari berapa bungkus Pak? 2 bungkus, ya Allah kayak sepur. Paling murah sekarang rokok merek naon Pak? Hah? Mustang. Tulisannya kan Mustang, bacanya Mustang. Rokok Mustang sebungkus harganya sabaraha Bu? 10.000 kali 2 bungkus berarti 20.000. 20.000 kali 30 hari ya Allah, genep 100.000 sebulan berokok ngawungkul. 600.000 Bu sebulan buat rokok ngawungkul. Tapi anak-anak disuruh ngaji sama Pak Kiai sebulan disuruh bayar 15.000, nunggaknya genep bulan. Ya Allah, pantesan Kiai Haming sarung hiji-hijina sampai ngepir. Ngalinting mentul-mentul kayak sok beker motor Bu. Ya Allah, pengerti orang debit butuh sarung. Enggak, anaknya titipkan ke madrasah ke TPQ. Loh, saya bisa ceramah begini karena saya juga mondok Pak. Nggak hanya sekedar jebolan dari Indosiar terus bisa ceramah. Oh, nggak semudah itu guys. Saya latihan ceramah dari sejak umur 8 tahun Pak. Nggak modelnya yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak yang kayak gitu. Bapak saya sama Kiai saya Kiai Marzuki almarhum beliau mulang saya Bu dari habis isya sampai subuh, habis isya sampai subuh, tiap hari latihan ceramah begitu, persis kayak orang lagi pada pasea. Soalnya apa? Supaya saya paham, jadi harus keras, harus dipahamkan betul-betul matang. Lo umur 8 tahun disuruh ceramah di hadapan orang tua-tua, yang nggak model assalamualaikum warahmatullahi, nggak model yang begitu. Makanya dulu saya latihan ceramah begitu keras Bu. Umpamanya salah diselentik-selentik betulan, ditabuk-tabuk beneran. Saya sempat mikir waktu ditabuk Pak, ya Allah, jangan-jangan saya bukan anak kandung apa ya. Bapak saya sampai nabokin saya Bu. Tapi ternyata memang wong tua keras sama tegas beda. Keras itu wong tua yang identik plak-plak sama anak. Memang Islam juga membolehkan usia 7 tahun anak perintahkanlah untuk melaksanakan sholat. Berarti sebelum diperintah udah diajarin sholat dulu. Umur 10 tahun diperintah sholat kok bantah, boleh. Bapak ibu nyelentik anak tuh. Tapi jangan sampai salah paham. Sebelum usia 7 tahun gak boleh anak sering digebuk. Digebuk bahasa Sundanya naon ya? Sarwa? Digebuk. Kenapa sebelum usia 7 tahun gak boleh digebuk? Bisa luka fisik Bu. Setelah umur 10 tahun usia remaja juga jangan keseringan digebuk. Soalnya anak remaja udah bisa mikir, dia digebuk malah balas gebuk, akhirnya gebuk-gebukan. Bahaya. Dulu saya pas kecil mau latihan ngaji, latihan ceramah, mau ke madrasah, gak mau saya diselentik, digebuk. Saya sampai mikir, ya Allah, setega ini bapak saya yang didik anak. Tapi akhirnya dulu pas kecil saya digebukin, sekarang saya panen Pak. Panen saya Pak, hasil gebukan dari rombong tua. Dulu masa kecil saya nggak pernah main, nggak pernah jonjang umpot, nggak pernah sudah manda, nggak pernah. Yang lain pada les renang, saya angon medus. Embek saya 43 lanang kabeh. Yang wadon cuman saya. Tapi saya bukan embeknya, saya yang angon. Itu juga bukan kambing milik saya. Bahasa Cilacap itu maro Pak, bagi hasil. Jadi saya ini kebagian yang angon. Tiap hari itu pulang sekolah, sore angon kambing, malam disuruh ceramah. Saya mikir, ya Allah, bapak saya betul-betul mengeksploitasi saya.
anak disuruh pada kerja, bapak saya ngarit cari rumput. Tiap hari begitu Pak, malamnya ceramah. Tapi habis sudah ceramah besoknya lagi ngaji. Tiap hari begitu sampai nggak pernah main. Tapi sekarang saya panen. Dulu nggak pernah main, sekarang saya setiap hari pergi main. Anak sampean pergi main buang duit, saya pergi main dapat duit. Canda Kiai, nggak ada niatan saya ceramah lagi jualan cangkem. Ini hanya bahasa supaya saya semangat ngaji dari sejak kecil tiap hari begitu. Artinya apa? Saya titip pesan ya mak teman-teman semua, adik semua. Kalau ibu samping jiwit, nabok atau gebuk panjenengan, pasti dalam rangka mengarahkan anak sebaik-baiknya. Betul Bu? Nggak ada niatan yang namanya orang tua sampai membanding-bandingkan anak, tentu tidak mungkin. Pasti orang tua kepingin anaknya jadi anak yang soleh-solehah, yang bisa sukses dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Kembali deh, tadi sampai apa ya, aku bisa lagi bahas gebukin anak lagi. Iya, jadi bapak ibu, jadi orang tua, baca Quran mangga sambil belajar. Yang sepuh aja, yang kaki-kaki pada semangat ngaji, apalagi yang muda-muda. Karena wong tua itu figur, wong tua itu idola, wong tua itu tokoh yang akan ditiru oleh anaknya sendiri. Soalnya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatahnya kan begitu ya Pak. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya seorang kiai, insya Allah anaknya santri. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kudu ingat, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak ke kalong, anak ke kampret. Bapak nolong, anak ke nyopet. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Wong tua itu idola Pak, akan direkam langsung oleh anak. Anak akan meniru orang tua. Tapi ada juga Pak, bapaknya seorang maling, bencoleng, tukang copet, anaknya jadi ustad. Ayah tuh? Ayah. Tapi ada juga bapaknya seorang alim, berangkat haji bola bali, umroh kopang kabing, salat jamaah ente ketinggalan, tapi anaknya tukang mabuk, konsumsi narkoba, bencoleng, durhaka, durjana, sampai jadi bajingan. Tengik. Tos bajingan ketambahan tengik. Ya Allah, saking lamanya jadi bajingan sampai expired, you know. Ada luarsa. Saking lamanya dia jadi anak bajingan, naudzubillah min dzalik. Sampai masyarakat ya tiap hari laporan, Pak Haji Pak, anaknya lagi mabuk deh sambil judi. Astagfirullahaladzim. Tapi saya dengar tuh anaknya nggone judi menang. Alhamdulillah. Maka dulu ada kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang ayah nyeret anak laki-lakinya dibawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sang ayah bilang, "Ya Khalifah, saya seret anak laki-laki saya karena ini anak sudah saya rawat, bareng gede dia bantah sama bapaknya sendiri, nggak nurut sama ayahnya sendiri. Nih anak kandung saya pasrahkan kepada sampean karena saya sudah angkat tangan. Saya nggak mau lagi didik ini anak. Ini anak kurang ajar ini. Mangga diadili seadil-adilnya, silakan." Sang ayah bilang begitu sambil mendelik sama anaknya. Tapi sang khalifah nggak jawab apa-apa Pak. Justru si anak ini menunduk sambil tangannya ngacung. "Ya Khalifah, saya bertanya apakah saya diberi hak untuk berbicara?" "Boleh, mangga. Mau ngomong apa?" "Begini ya Khalifah, kalau ada bocah durhaka, apa ada wong tua yang durhaka sama anak?" Pertanyaannya bikin merinding Pak. Sang Khalifah menjawab, "Betul kamu bertanya. Ada disebut anak yang durhaka kepada orang tua, tapi jangan lupa ada pula wong tua yang durhaka sama anak." Bagaimana orang tua yang durhaka sama anak? Pertama, orang tua seorang kepala rumah tangga yang tidak memberikan rezeki cukup kepada istri dan anak-anaknya.
Yang kedua, orang tua yang tidak memberikan nama baik kepada anaknya. Dan yang ketiga, disebut orang tua durhaka sama anak, yaitu orang tua yang tidak mengajarkan pendidikan agama, tidak mengenalkan Al-Quran kepada anaknya, disebut wong tua durhaka. Si anak terus menjawab, "Ya Khalifah, mohon maaf saya lancang berbicara. Dari sejak kecil bapak saya tidak pernah memberikan rezeki cukup kepada ibu dan saya sebagai anak. Bapak saya wong sugih tapi pelit kepada istrinya sendiri, nggak mau memberikan rezeki kepada anaknya dengan cukup dan layak. Yang kedua, bapak saya memberi nama kepada saya namanya Juala." Juala itu artinya anak budak. Budak itu pembantu, maaf. Ya, budak bahasa Indonesia kan pembantu, maaf. Asisten rumah tangga begitu. Kalau Sunda budak kan anak. Betul? Bocah. Ya Bu ya? Juala itu artinya anak pembantu. Dumeh ibu saya seorang pembantu rumah tangga, dinikah oleh bapak saya, hamil saya dikasih nama Juala, artinya anak pembantu. Dan yang ketiga, bapak saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Kalau sudah begini ceritanya, yang salah saya apa yang durhaka bapak saya? Akhirnya Khalifah langsung mendelik sama itu bapak. Bukan mendelik sama anaknya, tapi mendelik kepada bapaknya. Berarti tanggung jawab orang tua begitu berat didik anak. Betul? Tapi dimulai dari diri sendiri. Walaupun begitu berat tanggung jawab seorang suami istri di dalam mendidik anak, nih kudu hati-hati. Indonesia sedang diterjang virus yang virusnya lebih berbahaya dari virus corona, yaitu virus paham yang sedang menggerogoti mahasiswa-mahasiswi, anak-anak milenial zaman sekarang. Lagi dikonsumsi virus yang namanya free child. Free child itu adalah prinsip orang saling mencintai, laki-laki dan perempuan setelah nikah sah menurut agama dan pemerintah, tapi punya prinsip gak mau punya anak. Itu lagi diterjang virus prinsip begitu Bu, lagi rame ini. Khususnya maaf nih, mahasiswa di Indonesia lagi kena paham free child, yaitu sudah nikah, saling mencintai, tetap melakukan hubungan jima, hubungan intim sah menurut agama dan pemerintah, tapi nggak mau hamil, nggak mau punya anak. Hampir alasannya tepat, katanya Indonesia sudah padat penduduk, kalau punya anak nanti mau ngesek-ngeseki dunia. Hampir masuk akal tuh, iya juga ya. Akhirnya yang awam kan bilang, oh ya masuk akal. Tapi kan akhirnya nularin yang enggak. Yang kedua, mereka punya prinsip nggak mau punya anak karena khawatir mbok nggak bisa nyukupi rezekinya. Apa? Wong Islam kok sampai de prinsip mbok nganti orang bisa urip ngesuk, itu udah ngecek sama Gusti Allah. Itu udah menghina sama Gusti Allah. Yang namanya kita manusia lahir di dunia, semua sudah diberikan porsi rezekinya. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Apalagi prinsip orang Sunda, orang Jawa, anak lahir masing-masing rezekinya, bawa rezekinya masing-masing. Betul? Leres? Karena salah satu tujuan nikah adalah kasratu an-nasl, ingin meneruskan generasinya, ingin meneruskan darahnya. Maka kalau orang sudah nikah sah menurut agama dan pemerintah, tapi kok nggak mau punya anak, ibarat naik bis tapi bisnya nggak jalan, jadi pelompong, nggak punya tujuan. Soalnya tujuan orang menikah salah satunya adalah ingin memiliki keturunan, memperbanyak zuriyah. Tapi kalau udah nikah nggak mau punya keturunan, ibarat naik bis tapi bisnya nggak jalan, cuma di tempat pelompong, kedodor, lemborak, lemburuk, bingung, akhirnya penasaran. Bisa jadi matinya mati penasaran. Soalnya apa? Nggak punya tujuan.
Maka kita orang Islam khususnya wong nadiat, mari perkuat dasar pondasi anak-anak kita dengan pendidikan agama. Moga-moga anak-anak kita terhindar dari faham-faham liberal, terhindar dari faham-faham yang tidak melakukan syariat Islam, dan mudah-mudahan anak-anak kita betul-betul zuriyah yang Al-Qur'ani. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, jadi mangga ayah Pak Kiai yang belum lancar baca Quran, mangga sami belajar baca Al-Quran di rumah tadarus Quran, walaupun masih terbata-bata, belum lancar tapi tetap mau berusaha tadarus Quran, tetap dapat bagian pahala. Yang baca Qurannya masih grotal gratul, pahalanya 2, grotalnya 1, gratilnya 1, grotal gratul jadi 2, lumayan tuh, lumayan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apik-apike manusia yang mau baca Quran dan mau mengamalkan. Insya ayah perempuan jilbaban tiap hari baca Quran, saya pantun. Alhamdulillah. Ayah orang jilbaban tiap hari baca Quran, tapi lisannya masih ngegosip orang lain. Yang salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa sing salah jilbabe? Sing salah bibirna. Maka Allah juga mengingatkan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairihi innahum idzam mithluhum. Artinya Allah memberikan kekuatan kepada manusia berupa Al-Quran. Maka kalau panjenengan mendengar, jenengan melihat dengan langsung ada orang sampai menghina Al-Quran, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Kalau sampai kita duduk bersama orang-orang yang menghina Al-Quran, maka derajat kita sama dengan mereka. Pertanyaannya, siapa orang yang ngece karo Al-Quran? Contoh, dheweke Islam, dheweke baca Al-Quran, dia tahu ada ayat tulisannya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kesemua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dheweke Islam, dirinya tahu baca Al-Quran, tahu ada ayat monine adalah rukun kewajiban, tapi kok dirinya orang rukun karo tanggane, pasya sama saudaranya sendiri, sampai ketemu di jalan papasan gak mau saling menyapa, sampai tahunan ora gelem takon-takonan. Itu mau ngece karo Al-Quran, ngenyek karo ayat Gusti Allah, menghina sama ayat Gusti. Di dia ayat orang bertetangga tapi gak rukun. Ayat mana orang mah? Insya Allah orang-orang sini orangnya guyup rukun kabeh. Allahumma amin. Dirinya Islam, dia baca Quran, dia sudah berangkat haji, dia tahu ada ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Dia udah berangkat haji kok masih jadi rentenir, ngerolas na duit, manak na duit. Itu namanya ngece kalau ayat Gusti Allah, menghina sama Al-Quran. Di sini ada wong wis lunga kaji tapi masih jadi rentenir. Itu ayat alhamdulillah. Selamat kabeh. Insyaallah haji di warung mabur kabeh. Amin Allahumma. Wis lunga kaji masih jadi rentenir. Ngerti agama kok ngerolas na duit. Kita sebagai tetangga ada orang minta bantuan, jaluk diutangi 1.000, jenengan ngutangi 1.000, di sananya ngembaliin 1.000, itu udah jadi sodako panjenengan. Gak usah dirolas-rolas nah. Bahasa Sundanya atau dirolas-rolas nah. Di manak nah. Manak nah Sundana naon? Manakeun. Kakak di anak
anakan. Wis lunga kaji duitnya masih dianakan. Itu namanya nekek sama orang kekurangan. Na'udzubillahi min. Allah rindu, surga kangen sama orang-orang yang mau baca Al-Quran terus mau mengamalkan. Saya juga lagi belajar, mangga belajar sesarengan insya. Yang kedua, ternyata surga rindu kangen kepada orang yang hafidhil lisan. Bu, hafidhil lisan, bisa jaga lesannya. Hari ini Anda pakai masker, secara harfiah Anda menjaga kesehatan, tapi secara filosofi Anda pakai masker artinya ngomong juga harus pakai filter. Mikir dulu baru ngomong, jangan habis ngomong baru mikir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang iman sama Gusti Allah, iman sama dina akhir, mangga ngomong yang baik-baik. Kita bisa ngomong yang baik, lebih baik diem. Diem cara sini naon? Cicing. Meneng cicing. Cara Cilacap silent please. Cilacap. Kalau belum bisa ngomong no sae, lebih baik cicing wae. Cicing eta lebih baik ketimbang ngomong nu jelek. Cicing eta lebih baik ketimbang ngomong nu awon. Betul sih ngomongnya. Ya lo berasa jadi orang Sunda saya. Ngomong nu baik-baik, apalagi hidup bertetangga. Apalagi nih rumahnya deket-deketan sampai ngentut bayi mantul. Jaga omongan, hati-hati sekarang lesan kita tuh nggak hanya di mulut sekarang, udah pindah ke jempol nih. Kalau ngetik status di WhatsApp, hati-hati, jangan suka nyindir teman lewat status WhatsApp. Yang disindir nggak mikir, saudara ikut baca malah kesindir, akhirnya malah pada pasrah sama saudara sendiri padahal nyindir orang tuh gara-gara jempol ngetik sembarangan. Sampean boleh pakai WhatsApp, tapi jangan dipengaruhi oleh yang tidak baik. Apa-apa jangan dibikin status, berangkat ngaji bikin status, angkat ke pasar bikin status, angkat arisan bikin status, gak dapat arisan gawe status. Baru kebelet digawe status, lagi mules nih. Jemput anak ke sekolah dibikin status, yang nih lagi jemput anak ke sekolah, soalnya ayah lagi nggak kober. Iya, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur, lagi Daud karo Matun. Boleh mengikuti zaman, tapi jangan mau dikendalikan oleh zaman. Lisan kudu dijaga, besok akan dimintai pertanggungjawaban. Kudu jaga omongan, hidup bertetangga, jaga rasa. Jaga rasa. Tetangga sampean usahanya warung, ternyata dia gone marung, gone jualan, harganya lebih mahal 200 perak ketimbang warung nu jauh. Kira-kira panjenengan meserna belanjana ke warung yang deket apa warung nu jauh? Warung nu jauh? Itu jaga rasa eta namanya. Si ibu pada ngejawab, ada yang murah ya, mending yang tak uber yang murah. Gimana mumpuni? Iya sih bu, tapi kan cuma 200 perak selisih harga. Apa langsung menjadikan tetangga kaya raya? Kan enggak. Ibu ngejawab, 200 perak kali berapa tuh? Itu wong pikirannya sempit bu. Kalau orang yang pikirannya panjang harusnya berpikir begini, ya Allah, saya tahu itu orang jualan harganya lebih mahal 200 perak ketimbang warung jauh, tapi saya tetap belanja di sana ya Allah. Soalnya itu anaknya masih kecil-kecil. Anaknya tilu yang barep mau kuliah, malah
mendoakan anak-anak mereka. Moga-moga Allah yang bakal ganti sodako saya yang lebih barokah, lebih banyak. Eta wong pikirannya gawat, pikirannya panjang. Contoh lagi, panjenengan lagi ngebangun rumah, tetangga deket pegawaiannya usahanya jadi kuli bangunan. Ya tangga deket yang suruh kerja bangun rumah yang sampean. Kan jaga rasa. Betul Pak? Bapak kejawab lah, wong hasil gaweannya juga potal patel. Gimana mau dipakai kerja? Iya sih. Tapi kan hidup bertetangga jaga rasa. Kalau memang kerjaannya kurang bagus hasilnya, kita ngundang tukang profesional dari tetangga desa, dari luar desa. Tapi kuli bangunan tetap tetangga deket yang dipakai. Orang kita jadi kuli aduk, tetap tetangga deket ikut kerja. Itu namanya wong jaga rasa. Istrinya si kuli karena lagi dipekerjakan di rumah deket, ya si wadon pengertian. Anaknya jangan sampai ngikut bapaknya kerja. Tuh rumahnya deket, anak melu ngintil. Iya, lamun yang ngerjakan adalah orang sugih. Wong awe pacitan wedang mon seadanya, pas-pasan anaknya melu ngintil. Jaga rasa juga. Yang dipekerjakan istrinya juga jaga rasa. Nok, jangan ikut bapak ya di rumah wae. Takut nanti bapak keganggu. Yang punya kerjaan juga khawatir mau sampai nggak enak rasa. Wong anaknya melu ngintil. Ini hidup bertetangga jaga rasa. Punya talang air, talangnya mah digendengin sampean. Tapi kalau hujan airnya sampai nyemborot ke rumah tetangga, nggak usah mami disuruh, ya itu talang dibenerin. Pengertian dong. Punya selokan karena milik bersama, saling menjaga, jangan dumet deket dengan selokan, malah yang deket selokan buang sampah sembarangan, yang lain kan akhirnya jadi ikut nampak beban. Pengertian dong. Sampai lagi kenduri selamatan, tetangga jauh aja diundang, tetangga deket juga diundang. Pengertian dong. Sampean punya wit mangga, pohonnya ditanai sampean, tapi daunnya ngeyombyok sampai rumah tetangga, maka nggak usah diperintah, itu pohon mangga ditutui, dipotong. Pengertian dong. Jenengan punya hajat, tetangga deket usahanya layos tenda, ya layos tenda tetangga deket yang dipakai. Pengertian. Punya wit rambutan, wit sawo, memang ditanai sampean, tapi sawonya banyak mentol gede-gede. Tetangga orang ketan sedikit ikut nyicipin. Pengertian. Kenapa mesti begitu? Soalnya ada apa-apa pasti yang tolong pertama tetangga. Betul? Leres? Jenengan punya hajat, yang jadi rewang siapa? Tetangga. Jenengan sakit, yang jenguk siapa? Tetangga. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik, rumahnya kebakaran, yang nolong pertama siapa? Tetangga. Saya tahu saudara panjenengan banyak, tapi kan pada di Kalimantan. Kakak sampean dokter, tapi kan di Jakarta. Sampean saudaranya sugi-sugi jadi pedagang sayur, tapi kan nang Bogor. Na'udzubillah min dzalik, umai kebakaran, yang nolong pertama siapa? Tetangga. Apa nunggu kakangnya balik dari Bogor sampai rumahnya habis. Inilah kita wajib saling memuliakan tetangga. Omong omong dijaga. Jenengan dolan ke rumah tetangga, cara bahasa Cilacap itu ngendong, Pak. Cara sini apa ya? Sarua, ngendong walaupun rumah deket sama tetangga. Yang ngerti waktu, ngerti adab, maghrib ngendong. Itu namanya tetangga nggak jaga rasa. Isuk-isuk nembung ngutang. Liwatnya pintu belakang, jalannya miring-miring kayak yuyu kangkang. Cuk, tolong saya dikasih utangan 100.000.
visit ya je. Besok arep ado lendok. Nek endoke wis payu langsung tak sarutang, tapi tolong aja ngerti bojone aku ya je. Ya boleh utang, yang penting akadnya jelas. Cuma jangan isuk-isuk. Isuk-isuk nambung utang. Bapak-bapak nih, wong lanang-lanang semangat kerja walaupun musim corona, semua kena dampak pak. Tapi jangan jadi laki-laki imam keluarga cuma ngendel-ngendel nak BLT PKH sama sembako, dak bener bu. Wong lanang juga harus inovatif, kreatif, punya dedikatif. Jangan cuma belompong, lebarak, leburuk, dadar, kedodor, kayak petelasan kotor nyepet-nyepeti mata. Semangat nyambut gawe, semangat ngibadah, ikhris alama yang fa'uka, wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat kalau barang yang baik-baik. Kalau ada masalah wasta'in billah, minta tolongnya sama Gusti Allah, dan wala ta'jiz, jangan malas cara Cilacap mbeler. Cara sini naon? Sami. Malas. Jangan jadi orang malas, kudu semangat. Semua musim corona ini kena dampak pak. Gak hanya kita masyarakat kecil, malah pengusaha pun banyak yang kena dampak. Gulung tikar karyawan di PKH semua, PHK. Di sini yang nampak BLT ayah, nu nampak BLT anak apa ayah nampak BLT ayah BLT nampak apa saya ini nampak sami nampak BLT nampak, PKH nampak, sabun rebo sembako nampak, nu nampak. Yang ternampak ngapain? Puasa. Di sini ada yang nggak nerima BLT, jangan kecil hati. Jangan punya prinsip, saya nggak nerima BLT walaupun saya kekurangan ya Allah. Tapi moga-moga karena saya nggak nerima PKH, itu artinya Allah menilai saya orang mampu zahir batinnya. Semangat bu. Kecuali Anda melihat ketidakadilan. Dulu RT ne sugih malah nampak BLT. Sing melarat malah tenampak. Boleh jenengan protes. Lurae pelurahna. Pak Kades, hapunten saya belum sugih, rumah ya masih biasa-biasa wae. Tapi saya malu, masa rumah saya ditulis orang tidak mampu. Padahal saya mampu menyekolahkan anak saya juga kerja. Cuma lagi musim corona, hapunten ada janda anak tilu masih kecil-kecil. Tuh, ayah jompo, rumahnya tos reot. Nu harus nerima. Tolong bagian saya diberikan kepada orang itu. Tuh. Saya juga kena dampak corona pak. Sebelum ada COVID, Masya Allah, setiap hari ngisi pengajian 3-4 panggung tiap hari pak. Sampai-sampai ke lokal pada bilang, mumpuni budak cilik kok mangas pisan, rakus pisan. Pengajian sehari 3-4 kali, ya Allah, orang uman-umani. Gara-gara mumpuni ke lokal jadiin telaku. Banyak yang bilang itu bu. Ternyata setelah corona 2 tahun saya nggak ngisi pengajian pak. Yang laku siapa? Kiai lokal. Allah adil tuh. Adil. Sebelum corona bu, ya Allah, saya bobot badan paling gemuk itu 39 kilo bu. Kenapa? Berangkat pagi pulang pagi, berangkat isuk pulang isuk tiap hari pak, sampai orang aku berngentut. Gimana mau kentut dong tiap hari dikelilingin panitia? Emang kepingin ngentut dikimput-kimput dulu. Cuma kadang ngentut nggak bisa diajak kompromi, dikimput malah bunyinya panjang. Saking pinternya jadi nggak kedengeran. Tiap hari saya ngisi pengajian.
berangkat pagi pulang pagi sampai saya badan paling gemuk 39 kilo, itu udah paling luar biasa. Setelah corona saya keterok 52 kilo saya. Akhirnya apa? Bisa istirahat, ngaso. Biasanya ngaji sama jamaah di luar rumah, setiap hari sekarang ngajinya di rumah. Yang tadinya mau sholat jamaah paling ketemu subuh, sekarang maghrib ngisak bisa jamaah di rumah. Dulu sebelum corona jarang sholat jamaah bareng di masjid, paling ketemu itu subuh, bisa bapak kering masjid, aku nang rumah. Ketemu ibu paling cuma sebentar. Nah kemarin 2 tahun alhamdulillah, walaupun corona susah cari duit, saya nanam cabe, nanam bayam, nanam kangkung darat. Yang nggak tanam cuman buaya darat aja bang, itu nggak saya tanam itu. Betul, makanya saya hitung banget ini, saya sedang menikmati jadi petani. Nah kemarin pas cabe murah itu saya lagi nanam itu, makanya sekarang udah agak mahal, alhamdulillah lagi panen. Betul-betul udah mau panen, saya udah mulai ngaji lagi. Jadi alhamdulillah ngajinya jalan, panennya lancar. Katanya gantian 2 tahun kilo kalian payu laku. Setelah 2 tahun tinggal giliran saya. Tapi ya ngapunten, nggak ada niatan ceramah buat cari duit ibu bapak. Kabeh mau diniatkan, alhamdulillah awan-awan begini. Saya punya madrasah di belakang rumah. Karena dulu saya bangun kambing, itu tempatnya, kandangnya cuma dititipin. Alhamdulillah setanah-tanahnya sudah saya beli, sudah saya bangun madrasah. Mohon barokah doanya. Ada beberapa anak yang ikut ngaji di belakang gubuk saya, tapi masih anak-anak kecil, anak-anak PAUD, anak-anak TK, tapi tetap ngajinya di masjid. Jadi gantian, pagi ngaji TK, kalau sorenya tetap di madrasah di masjid. Mohon barokah doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan saya pun bisa istiqomah ngurip-ngurip santri tanggine kampung saya. Amin Allahumma amin. Tadi lagi bahas apa ya Bu? Abangnya bahas begitu ya. Oh iya, surga kangen sama orang-orang yang bisa ngejaga lisan, hidup bertetangga, ngomong yang hati-hati. Namanya ibu-ibu zaman sekarang ke kondangan baik komentarnya macem-macem, dikasih cai teh ya dirasani cai teh. Rasanya orang ngalor, orang ngidul kayak uyuh jaran. Katanya kayak pipis kuda rasanya. Ya Allah, kayak udah pernah nyicipin pipis air kencing kuda. Ngomongnya seenaknya sendiri. Penghajatan wong sugih nyembelih wedhus satene gede-gede. Ya dirasani sate sekepel-kepel. Ngelalodin kelak. Satenya kecil-kecil ya digosipin. Wong sugih kok pelit. Sate sakutil-kutil. Kutil saha di sate. Hajatannya pengantenan. Ternyata pengantin wadone cantik, pengantin lanangnya jelek. Ya dirasani. Ya Allah. Kita pengantin wadon ngimpi apa? Ucap wadon ayu-ayu kok meli grandong anyang-anyangan. Giliran pengantin lanangnya bagus, gagah, ganteng, pengantin wadone jeleknya dirasani. Pengantin lanangnya picek. Ya Allah, nih hidup bertetangga kalau ngomong itu hati-hati. Ada anak tetangga sampai tahunan nikah, gak hamil-hamil, ngomongnya hati-hati Bu. Namanya orang udah nikah lama, nunggu tahunan sampai puluhan tahun kepingin punya anak, beban mental itu. Kadang-kadang tetangga nanyanya, tahunan bocor temeteng-meteng, udah hamil-hamil, itu situs sampean yang mandul apa bocornya sampean yang gak urip? Ya Allah. Yang ngelakonin pasti Pak, ikhtiarnya luar biasa, doanya nggak mungkin putus, sampai habis puluhan juta pun dilakoni, karena pasti yang namanya berumah tangga yang ditunggu-tunggu ingin punya anak. Mawi diomong kok sampai lama tahunan remetang-metang hamil-hamil, mandul apa bojone sing ora urip. Ya Allah, nyakitin hati pisan. Yang ngelakonin pasti udah di sambil kemurep, sambil tengkurep, sambil miring, sambil melumah. Senah.
Oh, saya belum pernah nyicipin. Jadi referensinya cena. Saya nggak tahu ya, ibaratnya umpama lah. Udah tahunan ya jelas mulai nikah pakai berbagai macam jurus dan teori. Ya bang Allah belum ngasih rezeki anak, tetangga ngomongnya jangan sekenyong-kenyong. Tanyanya yang bagus-bagus, umpama jarang ketemu sama tuh orang. Tanya aja, anaknya udah berapa? Padahal sampean tahu tuh orang belum punya anak. Ini Bu memang saya belum dikasih amanah. Saya mohon doanya ya Bu, moga-moga saya cepat dikasih momongan. Kan akhirnya legawa kalau ngejawabnya begitu. Akhirnya sampai mau komentar macam-macam. Mbak, saya punya saudara juga puluhan tahun gak hamil-hamil, sampai mau putus asa tuh. Soalnya yang sing perempuan itu umurnya udah sampai 40 tahun tetap belum hamil. Ternyata kemarin bertanya sama Kiai A, dikasih ijazah, beberapa bulan kemudian alhamdulillah sekarang sudah hamil. Mangga mau panjenengan udah jadi rezeki sampean, jadi wasilah jangan takun sama Kiai A, moga-moga bisa jadi ketularan punya anak. Kan enak ngomongnya. Nah ini kita bertetangga, jaga rasa, jaga omongan, jaga lisan. Allah surga rindu, kangen sama orang-orang yang bisa jaga lisan. Yang ketiga, mut'imul ji'an, surga rindu kangen sama orang-orang yang suka memberi sama orang yang kekurangan. Memberi bahasa Cilacapnya aweh. Cara sini memberi apa Bu? Kah? Mere. Oh, tapi jadi orang jangan sampai ngeregehesek. Betul? Ya. Memberi cara orang sini merek. Nah, kalau dikasih sama orang apa nyebutnya sini? Bere. Oh, jadi lagu bara bere dari sini. Oh, jadi itu bahasa lagu dari asalnya Sunda. Itu kan lagunya Siti Badriahnya. Bara bere gitu. Oh. Ya. Memberi maksud sini merek. Ya. Diberi dibere. Ya. Saya sekarang tanya Bu, jenengan bisa merek sama wong seneng apa ente? Seneng. Jenengan dibere sama wong seneng apa ente? Berarti normal kabeh. Kenapa saya ngomong normal? Soalnya kayak orang ente normal Bu. Ente normalnya senengnya pas lagi dibere wungkul. Di sini ayo orang macam gitu. Ayo. Sukanya pas lagi dibere wungkul. Tak ciri-ciri tak wong pelit, betitil, bakhil, kucirna jelantir, persis keupil kudanil. Pasti sukanya mencari untung tapi nggak mau kehilangan, nggak mau kehilangan, nggak mau berkorban. Soalnya pas sukanya pas dibere wungkul. Akhirnya apa? Sampai dia sakit buat ladang bisnis sama sorangan. Dia sakit buat ladang bisnis Bu. Ada Yusartina jenguk itu orang lagi sakit. Yang sakit bilang, ya Allah makasih Cesartina, sampai mau jenguk saya, alhamdulillah. Kemarin tak anu Sarina udah dateng bawa gula kopi teh, gulanya 2 kilo, susunya 3 kaleng, malah isi amplopnya 75. Cesartina dijak ngomong kaget, ternyata Cesartina jenguk amplopnya cuman isi 25. Akhirnya mundur dulu biar pantas ditambah 25 lagi jadi 50. Sampai-sampai dia sakit buat ladang bisnis. Tuh ciri-ciri orang yang sukanya pas lagi dibere wungkul. Saya tanya lagi Bu, panjenengan bisa merek kan seneng, mohon dibere juga seneng, betul? Cuma antara senengnya bisa merek sama senengnya dibere, panjenengan lebih seneng yang mana?
Bisa merek. Masya Allah, saya merinding ini Pak. Berarti tanda orang-orang Karanganyar betul-betul pada ahli sodako. Lebih senang bisa merek. Ini nih, orang punya prinsip namanya. Sampai-sampai saking senangnya merek, orang yang diberi kadang-kadang nggak mau ngebales, nggak mau ngucap terima kasih, ketemu di jalan malah melengos. Seolah-olah kayak nggak pernah diberi. Kayak gitu, jenengan yang bisa merek sakit hati apa enggak Bu? Enggak. Enggak sakit hati, luar biasa Pak ya Allah. Sampai ini ganteng banget kayak belinteng. Enggak sakit hati Pak. Ini nih yang dimaksud cara bahasa Cilacap, terima sing ngawaki tapi ora terima sing momongi. Jenengan bisa merek, yang dibere nggak ngucap terima kasih, nggak mau ngebales, nggak apa-apa. Wong kita memang merek, nggak ada niatan pamrih. Betul Bapak? Nah ini nih, kita harus tanamkan seperti itu. Memang ya masih wajar Pak, masih normal dan manusiawi. Kita merek, sana nggak ngebales, sana nggak ngucap terima kasih, kita sakit hati. Memang rada normal, wajar Pak. Namanya manusia, punya rasa, pasti pernah sakit hati. Tapi kita hilangkan hal seperti itu. Dan kita yang merek, nggak usah kita ngodek-ngodek, nggak usah kita ini jur ngodek-ngodek. Bahasa Sundanya naon ya? Ngungkit-ngungkit. Ketemu nih. Kita yang merek biar ikhlas, nggak usah diungkit-ungkit. Kalau memang kita niatnya ikhlas, pamrihnya sama Gusti Allah, nggak pamrih sama manusia, janji Allah jelas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa suka merek nang dalan yang becik, maka sekali merek tumbuhnya 7. 7 bahasa Sundanya naon? Sarua. Cara Cilacap itu. Bahasa Indonesianya 7. Sini 7. Oh iya. Hebat sampean ya. Kalau di Cilacap Gentasari Kroya 7. Nandur sih tumbuh setiap tangkainya 100 Pak. 100 kali 7 sabaraha? 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja orang yang suka merek di jalan Allah. Amin Allahumma. Dan yang keempat, surga rindu kangen kepada orang yang wafa ini nafi syahri Ramadan. Surga rindu kepada orang yang suka melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah juga dilakoni. Mangga Daud ente kuat manggalah Senin Kemis ente kuat orang kita sehari 2 hari aben bulan pada puasa mangga. Ayamul bid silahkan, wis pokoke nglakoni puasa sunnah ora ketang sedina lah, sepisan nglakoni puasa sunnah di luar puasa wajib. Moga-moga segala hajat jenengan diijabah Allahumma. Parantos jam sabaraha? Kah? Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia waru. Oh, jadi di waru jamnya mundur. Oh, berarti sampean yang pinter apa kok sing dibodoni? Kalau 10, saya tadi naik jam 10 kurang 1/4. Jam 10 lebih 1/4. Iya ya. Iya jam 10 lebih 1/4. Dah iya parantos jam 12. Sini luhurnya jam berapa tadi? Oh 2:30. Kok bisa luhur 2:30? Dari sini saya pindah ke Purwokerto Pak. Memang malamnya kosong karena di Pemalang izinnya dicabut. Harusnya di Pemalang. Karena di Pemalang belum dapat izin. Pagi kemarin saya di Bumi Jawa. Ini hari apa ini sekarang? Kamis. Rabu pagi saya kemarin di Bumi Jawa, sorenya di Dukuh Turi Tegal, malamnya di Pekalongan, di Kecamatan Dorok sana. Dan ternyata pulang sampai rumah jam 3:30. Mau langsung tidur, bentar lagi subuh.
Akhirnya sambil nunggu subuh terus sampai kebablasan malah nggak tidur. Sampai sekarang ini tidur cuma sekeliapan tok nang perjalanan. Terus ini langsung ke Purwokerto. Memang alhamdulillah parantos begitu Pak. Ya udah jadi niatan, jadi saya hidupnya di Bandung, hidupnya di Bangelundung. Makanya jangan gaduhan salak sampai sekarang. Senang Pak, senang, happy saya ngaji. Justru lebih bahagia ketika saya ngaji di pelosok begini. Banyak banget yang hadir. Dari tadi saya masih mikir, ini wong Inasan tadi lu sampai sini kok banyak seorpisan orangnya. Ini orang asli apa ente? Asli? Masya Allah. Makan es itu bukan hanya asli manusia, asli iman takwanya sama Gusti Allah. Amin Allahumma. Inilah keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Hidayah, khususnya pemuda dan warga Dukuh Karanganyar. Semangatnya luar biasa. Moga-moga panitia diberikan istiqomah, murid-murid Nahdlatul Ulama diuripi karo Gusti Allah, urip sing barokah, urip sing maslahah. Kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, dzurriyyah nu sholih sholihah, keluarga nu mawaddah warahmah wasakinah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yusra bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang dulu ke rumah, jangan uih ke bumi heula. Karena engke doa abadi langsung dipimpin oleh Bapak Kiai. Hapunten saya belum berani mimpin doa. Yang pertama masih santri, yang kedua tiang estri. Saya belum dapat ijazah dari kiai saya, jadi saya harap monggo panjenengan nanti hikmat mengaminkan doa yang dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Mohon mangga doa dipimpin oleh Bapak Kiai. Dari saya awal sampai akhir, segala kekurangan kekhilafan kita mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Moga-moga panjenengan nanti kondur sampai rumah tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lain majelis. Allahumma. Mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa naqsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.